Maaf Tuan, tapi Ibu Suri mencarimu. Oh, terima kasih. Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Ikut aku. Dengar, layani baik-baik semua tamuku. Aku tidak ingin ada keluhan, karena semua tamu di pesta ini berasal dari keluarga yang baik dan makmur. Maksudku, tidak semuanya. Hampir semua tamu di pesta ini berasal dari keluarga yang baik. Mengerti? Oh, hai Gayatri. Selamat ulang tahun, Lofi. Ini untukmu. Gayatri, para pelayan pergi membeli sayur di rumah kami. Kalau kau ingin memberikan tas sayur ini, berikan ke pelayan saja. Hanya bercanda, Gayatri. Lihat seperti ini. Aku punya minuman di tanganku, jadi aku tidak bisa menerimanya. Kebetulan ya. Memang apa isinya? Coba tunjukkan padaku. Kau bantu buka ya. Iya. Minum tolong pegang. Ini untukmu. Wow, keset? Tidak, Lofi. Ini bukan keset. Ini selendang yang sangat terkenal dari Kak Sauli. Oh, begitu ya. Lumayan bagus. Tapi Gayatri, kenapa terlihat bekas ya? Tidak, Lofi. Ini adalah... Terima kasih, Gayatri. Mungkin kau suka dihadiahi hal yang sudah digunakan orang lain. Tapi aku tidak suka menerima barang bekas dari orang lain. Halo, Vi. Kuemu sudah siap. Dan satu hal lagi. Aku tidak terbiasa memberikan yang aku suka pada orang lain. Aku harap kau mengerti. Nikmati pestanya. Ini dia. Ayo, Lofi. Selamat ulang tahun, Lofi. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga kau hidup selalu bahagia. Dovi, ikutlah denganku, kita berdansa. Lofi, kita kan baru saja memotong kue. Kita maniskan dulu mulut semua orang ya. Mulutku manis, bisa kan? Lalu yang lain? Kau akan membuat mulut semua orang manis. Tapi apa yang akan kau lakukan kalau hati mereka jadi pahit saat mereka melihat kita? Para pelayan akan menyajikan kue untuk yang lainnya. Dovi, ini ulang tahunku. Dan aku ingin memulai malam ini dengan berdansa denganmu.
Bisa kan? Ayo, ayo. Ini untukmu. Tidak, Jeev. Terima kasih. Ayolah Gayatri. Kau adalah seorang tamu. Dan jika kau tidak minum, maka aku juga tidak. Ayo ambillah, hanya jus. Ayo minum. Apa itu pahit? Hah? Gayatri, aku memahami apa yang kau alami sekarang. Apa kau tahu kenapa? Sama sepertimu. Aku juga orang asing di istana ini. Gayatri, aku mendapat tempat di istana ini, tapi tidak dalam keluarga ini. Ibu Suri selalu menganggap Raj sebagai cucunya. Dia selalu menyimpan semua hal baik, makanan enak, pakaian bagus, dan sikap yang baik. Semua itu untuk Raj. Dia tidak memberiku apapun. Faktanya, setelah Raj pergi ke asrama, bahkan ayah menghabiskan sangat sedikit waktu di rumah. Aku saudara tiri Raj. Tapi Gayatri sayangnya, dia selalu menganggapku sebagai saudara tiri. Tidak menganggap adik. Kenapa dia melakukannya? Lagi pula aku adalah anak haram ayah. Sudah, lupakanlah Raj, Gayatri. Aku bahkan tidak pernah bisa berteman dengan Raj. Di rumah, di kampus, dan di dalam kehidupan aku kesepian. Tidak ada orang bersamaku. Maafkan aku. Aku membuat suasana jadi sedih. Tidak, Jeeves. Kau tidak sendiri. Aku bersamamu. Aku bersamamu. Itu sangat manis. Sungguh. Iya, sungguh. Jadi, bisakah kita menari untuk merayakan persahabatan baru? Tidak. Kenapa? Jeeves, Aku mohon Gayatri. tapi aku tidak tahu cara menari. Manis sekali. Lalu, kenapa aku tidak mengajarimu menari? Sementara kau mengajariku persahabatan. Tapi Lihatlah, jika kau sampai menolak, maka aku merasa kau hanya berkata kau adalah teman untuk membuatku bahagia. Ayolah, ya, berikan itu padaku. Minum. Ayo, ayo. Lofi, kamu minta tarian pertama dan sudah aku turuti. Aku harus pergi sekarang karena Rani sedang menungguku. Dovi, ada apa? Kau sudah bilang, bukan? ये इश्क है कोई बगावत नहीं, नेमत खुदा की है कोई लानत नहीं। कोई कहे ये इश्क है आफत, कोई कहे ये इश्क है तोहमत। इश्क है चाहत, इश्क है रहमत, इश्क है दौलत, इश्क इबादत है। इश्क का दुश्मन सारा जमाना है, खून जिगर से लिखना फसाना है। गर होंगे जुदा तो मर जाएंगे,
इश्क की लो को रोशन कर जाएंगे. Rani! Kenapa kau malah membuat masalah begini, Kadal? Tunggu sebentar. Apa dia yang membuat masalah atau kau? Hah? Jika kau menari dengan Bidu, maka tidak apa-apa. Tapi jika dia menari denganku, dia membuat masalah. Kau hanya hama, Jif. Aku bicara dengan Rani, bukan dengan dirimu. Jika kau seorang pria, maka bicaralah dengan pria. Biar kutunjukkan arti pria sebenarnya padamu. Kau malu? Raja, apa yang kau lakukan? Dia tidak bersalah. Apa? Raja, hentikan. Raja, kenapa kau berkelahi dengan Jif? Jika kau ingin marah, marahlah padaku. Jadi kau membela dia? Aku tidak membelanya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin kau bertengkar. Kenapa kau melakukan ini? Kau baik-baik saja? Wow, luar biasa Rani. Kau belajar dari mana? Masa kecilmu memang tertinggal ya. Tapi harusnya kau tinggalkan itu. Kau sudah menyebabkan perkelahian antara dua saudara saat kami masih kecil. Dan hari ini kau mengulanginya lagi. Kau menyebabkan perkelahian di antara mereka. Bagaimana kau melakukannya? Di mana kau belajar ini, Nona kelas bawah? Kau telah mengacaukan mereka berdua. Aku sudah melarang Dovi mengundangmu. Kau hanya merusak pesta ulang tahunku. Kau sudah... Jivan! Dropadi telah menyebabkan pertempuran antara Korawa dan Pandawa. Ketika dia menyebabkan pertempuran antara 105 saudara, Rani tentu bisa menyebabkan perkelahian antara dua saudara. Dia akan mengadu kedua bersaudara itu, dan aku akan mengambil keuntungan. Setelah itu, sebelum dia menjadi masalah bagiku, aku harus... Raja, ini tidak masuk akal. Ini bukan cara untuk mengalahkan seseorang. Dia itu saudaramu. Kenapa kau begitu marah padanya? Aku tanya sesuatu kepadamu. Jika aku menari dengan Jif, dan kau juga menari dengan Lofi. Jika pantas bagimu untuk menari dengan Lofi, lalu mengapa aku tidak pantas menari dengan Jif? Ketika tidak ada yang bicara denganku di pesta besar ini, Jeeves lah yang mendatangiku. Dia menemaniku. Dia berbicara denganku. Dan kau malah memukulnya. Raja, kau akan masuk sekarang dan minta maaf padanya. Kau akan minta maaf padanya sekarang. Apa yang kau lakukan itu tidak benar. Ayo. Ayo, Raja. Aku mengingat setiap saat yang kuhabiskan bersama denganmu.
Dan aku ingat semuanya. Aku ingat semua hal yang tidak pernah terjadi. Di dalam kenyataan, setiap momen yang indah. Di dalam mimpiku selama ini, hanyalah bersama denganmu saja. Aku tidak bisa menahannya. Jika sampai ada orang lain yang menghabiskannya bersamamu, aku tidak terima itu. Kau adalah milikku. Hanya milikku. Raja Baja, kau bisa mengajari bagaimana menghilangkan amarah. Waktu kecil kau kehilangan kesabaranmu kan? Dan sekarang? Sekarang apa? Sekarang baik kau dan juga emosimu telah menjadi ganas. Tidak berubah sama sekali. Baiklah, sekarang jadilah pria yang baik, Raja Baja. Berjanjilah kepadaku. Kau tidak akan marah setelah ini. Berjanjilah kepadaku. Kau juga harus berjanji padaku. Tidak akan berteman dengan Jeep si hama itu lagi, mengerti? Jeep tidak terlalu buruk, Raja. Aku bilang, jangan lagi. Kau mengerti? Baiklah, aku mengalah. Tapi tolong akui sekarang. Raja Baja, ayo senyum. Jangan kehilangan kesabaranmu. Kau terlihat jelek. Ayo. Ada apa, Jivan? Kau pergi untuk merusak benangnya, lalu tanganmu terluka. Benang itu sangat tajam. Kau biarkan menggulung di ibu jarimu sementara dia merusak benangnya. Dan dia berjalan dengan layangan itu, Jivan. Ini berlaku hanya untuk gadis itu. Raja memang selalu menang. Raja menyarankan namanya untuk pemilihan jika ini berlanjut. Bahkan dia akan segera menjadi raja di istana ini. Sayangnya kau harus mengganti namamu dari Jivan menjadi Maram. Dan Gayatri menjadi masa kecil atau masa muda. Kisah raja dan ratu ini akan tetap berlanjut dan tidak selesai. Dovi, kau dari mana? Dari tadi aku mencarimu. Dovi, aku sudah janji pada semua temanku. Kau akan menyanyi untukku di hari ulang tahunku. Kumohon Dovi, tolong. Tolong Dovi, hari ini hari ulang tahunku. Kau mau kan? Ayolah. Teman-teman, aku persembahkan malam ini hanya untuk gadisku. Dialah gadis yang paling cantik di dunia. लाख बचाए नैना हमने रोक ना पाए नैना अपने लाख बचाए नैना हमने रोक ना पाए नैना अपने सारी खुदाइयाँ तुझ पे लुटाइयाँ सारी खुदा
उनसे कह दो ना कि मैं इश्क दा मारा हूँ उनसे कह दो ना कि मैं इश्क दा मारा हूँ उनसे कह दो ना कि मैं इश्क दा मारा हूँ सारी खुदाइयाँ तुझ पे लुटाइयाँ सारी खुदाइयाँ तुझ पे लुटाइयाँ हद हो गई है रब्बा दिल से बेचारा हूँ उनसे कह दो ना कि मैं इश्क दा मारा हूँ उनसे कह दो ना कि मैं इश्क दा मारा हूँ उनसे कह दो ना कि मैं इश्क दा मारा हूँ Lagumu hari ini terdengar spesial. Beritahu kami untuk siapa kau bernyanyi. Aku tahu dan orang yang kunyanyikan juga tahu. Untuk siapa lagu itu aku nyanyikan. Orang ketiga tidak perlu tahu itu. Sayang, Tuan menyanyikan lagu yang indah untukmu. Wow. Tidak, lagu itu bukan untukku. Terus lagu itu untuk Hema Malini. Dia menyanyikan untukmu. Khusus untukmu. Tidak, Minu. Kau tidak ingin bersama kami hari ini? Bukan begitu, kawan. Tunggu. Lihat gadis itu. Gadis yang dengan poni. Dia terlihat seperti Satna, benar kan? Lihat yang berbaju merah itu, Tuan. Dia sangat seksi, bukan? Aku bertemu Mumi di pasar. Permisi sebentar. Raja cucuku, kemari Ya? sebentar sayang. Ada apa, Nenek? Begini, aku telah memesan hadiah untuk Bindu, tapi tukang emas belum mengirimkannya. Karena ini adalah hadiah untuk Bindu, jadi aku tidak ingin mengirim pelayan. Maukah kau pergi membawanya? Aku? Jika ada sesuatu yang lebih penting dari nenekmu ini, maka aku tidak akan menekanmu. Itu tidak akan, sayang. Tidak, Nenek. Itu tidak benar. Semoga kau diberkati. Maafkan aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh. Oh, maaf. Rani, pakaianmu jadi kotor. Priti, kau ini bagaimana? Kau sangat ceroboh. Cepat minta maaf padanya. Maaf, Rani. Tidak apa-apa. Priti, mungkin ini hanya gaun untukmu. Tapi untuknya, ini satu-satunya gaunnya. Iya kan? Rani, ikut aku ya. Aku akan memberimu pakaian baru. Tidak, aku baik-baik saja. Bagaimana kau bisa baik-baik saja?
Ini hari ulang tahunku dan aku ingin kau terlihat bagus dan juga glamor, ya? Ayo, ayolah. Ayo Rani. Di mana Raja Baja? Aku ingin agar dia mengantarku ke asrama. Tidak ada yang berubah. Tidak satu pun. Aku sudah dengar bahwa sejarah berulang sendiri. Dan aku melihatnya hari ini. Ini pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Itu benar bukan? Wow, habis makan dan minum kau bersendawa, lalu mau pulang. Kau datang sebagai tamu, hanya untuk makan saja. Apa tidak ada yang mengajarimu? Kalau seorang tamu itu datang harus bawa hadiah. Hah? Kau tahu, 10 tahun lalu Gayatri akan melakukan apa saja untuk terlihat kaya. Dia sangat ingin menjadi bagian dari dunia saat itu dan menjadi bagian juga hari ini. Tapi kenyataannya, Rani, kau adalah pelayan saat itu. Dan kau juga pelayan hari ini. Kau menyelamatkan kami saat itu dan juga saat ini. Faktanya adalah, aku Rani saat itu dan aku Rani hari ini. Saat itu aku bisa mengangkat kepalaku, dan kepalaku juga terangkat untuk hari ini. Tapi gadis manja kaya yang hidup dari orang tuanya tidak akan pernah mengerti dengan semua yang kulalui. Tunggu, aku belum selesai, Rani. Dan aku mendengar apa yang kau katakan. Kau hanya mendengar. Kau tidak mengerti. Dan hal yang perlu kau pahami adalah kau tidak pantas menjadi musuh Doviku. Kau mengurangi teman-temannya. Ibu Suri melihatmu dengan benar saat kita masih kecil. Gadis-gadis sepertimu akan melakukan apa saja untuk uang. Aku hanya ingin tahu bagaimana bisa mahasiswi yang terpintar, Miss Topper Gayatri Singh, bisa menjadi teman Doviku selama semalaman. Kau orang yang tidak tahu malu. Sikap yang kau lakukan seolah-olah kau menolak Doviku mendekatimu. Tapi apa yang berubah sekarang? Apa sekarang kau mulai secara terbuka ingin membawa Doviku hari ini? Pakaian ini, dandanan ini, riasan di matamu. Kau sengaja membuat Doviku menjadi cemburu. Itu rencanamu kan? Permainan yang sangat busuk. Kau sangat tahu sifat-sifat dari pria. Kau berpura-pura, tolong jangan sentuh aku. Padahal kau ingin pria itu menyentuhmu. Dan Doviku, dia pria yang polos. Dia tidak mengerti tipu dayamu. Tetapi aku memahamimu. Dan ingatlah Rani, sangat tidak mungkin aku membiarkanmu mempermainkan Doviku. Cukup, Lovi! Aku bilang cukup. Aku tak ingin mendengar apapun. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Aku datang ke pesta ini demi Raj. Dia ingin aku datang ke sini. Tapi ini adalah salahku. Aku sudah lupa. Apa kau berjabat tangan dengan duri atau meletakkan tanganmu kepadanya? Salah satu pasti akan menusuk. Apa yang kau katakan benar. Pertemanan harus di antara yang sederajat.
Dan aku harus membungkuk sangat rendah untuk menjadi sama denganmu. Tapi aku tidak bisa membungkuk. Bahkan jika aku mau. Jadi tikus kecil itu sedang menggigit mulutnya sendiri. Rani, tunggu. Tidak, Jeeves. Biarkan aku pergi. Gayatri, ini yang mereka inginkan. Gayatri, mereka ingin mengalahkanmu. Mereka ingin membuatmu tersandung dan mereka ingin membuatmu menangis. Apa kau tahu kenapa? Karena mereka cemburu padamu. Gayatri, kau jauh lebih baik dari mereka semua. Aku mohon, ya? Jeeves, terima kasih telah menjadi temanku. Tapi aku tidak bisa masuk sekarang. Aku tidak tahan dengan ejekan mereka. Dan juga pertanyaan mereka. Jadi biarkan aku pergi. Kau menyebutku temanmu. Dan aku menyebutmu sebagai temanku. Aku tidak akan meninggalkan temanku sendirian. Astaga. Bagaimana ini terjadi? Tidak. Aku tidak apa-apa. Tunggu. Lepaskan itu. Sudah baik kan? Iya, sudah baik kan? Kebetulan Gayatri. Teman sesungguhnya saling membutuhkan. Jika kau sedang membutuhkan aku, maka bicaralah. Beritahu aku, apa kau menganggapku sebagai temanmu? Raja. Ini tidak ada gunanya. Bukankah nenek katakan sebelumnya, Raja? Ini adalah kedudukan seorang pelayan. Beri mereka dengan satu jari, mereka akan meraih tanganmu. Jika kau melakukan kesalahan, maka mereka akan pergi meninggalkanmu. Kau sudah begitu banyak melakukan untuk gadis itu. Waktu kecil kau memecahkan celenganmu untuknya. Karena dia, kau harus meninggalkan rumah dan tinggal di asrama. Bahkan saat kuliah, dia mempermalukanmu, tapi kau memaafkannya dan berteman dengannya. Itu sangat berlebihan. Kau bersedia membungkuk pada ayahmu hanya untuk membantunya. Dan apa yang dia berikan padamu? Sebuah hadiah yang sama yang dia berikan 10 tahun yang lalu. Ini pengkhianatan. Rani. Aku telah melihat banyak permainan dalam hidupku dan para pemain juga. Tapi aku belum melihat pemain yang lebih pintar dari gadis ini sampai saat ini. Dia bahkan tidak membiarkanmu mengetahuinya. Dan dia menggunakan Jivan dan kau untuk membuatnya bergerak. Dia telah mengatur permainan ini, di mana Jivan dan kau adalah bidak dan dia adalah ratunya. Dia sudah gagal memiliki kakaknya dan sekarang dia mencoba menggoda adiknya. Dasar tidak tahu malu. Ibu Suri. Raja, aku... Raja. Raja adalah orang yang tidak beruntung dan dia seperti orang kehilangan akal. Demi Tuhan, untuk mendapatkan cintanya jangan bodoh seperti ini, Raja. Suruh dia keluar dari sini. Keluar dari istana ini sekarang juga.
Raja. Raja! Tidak boleh ada seorang pun yang berkata buruk tentang Rani. Tidak seorang pun. Walaupun itu adalah nenek. Rani adalah sahabatku. Tidak dia mengetahui dia lebih baik daripada aku. Siapa dia dan seperti apa dirinya. Tentu dia pelayan di rumah ini dulu. Saat usianya 9 tahun dia datang bekerja di sini. Semua itu dia lakukan karena ingin menyelamatkan hidup neneknya. Sungguh beban yang besar untuk anak usia 9 tahun seperti itu. Aku bahkan ingin menyerahkan bahuku untuknya. Sayangnya, Rani mundur saat itu. Dia membiarkan niatnya hancur. Aku tidak tahu bagaimana setiap kali orang lain yang salah, tapi Ranilah yang dituduh atas itu. Bahkan ketika masih anak-anak. Aku pernah memberikan tawaran pada Rani untuk memberi Rani celengan yang kumiliki. Tapi dia tidak mau. Jika nenek ingat, maka nenek harus tahu kenapa aku memberinya celengan. Hanya karena nenek sangatlah cerdik. Menyambar uang hasil jerih payahnya dulu. Nenek ingat itu? Kau akan dapat kenaikan gaji atau untuk para pelayan. Jadi beritahu aku, akankah kau mengorbankan gajimu untuk yang lain? Ayo katakan padaku sekarang. Ceritanya sangat panjang saat Rani disiksa dulu. Sementara malam ini sangatlah sempit. Tidak akan cukup waktu untuk menggambarkan semuanya. Dan kalian semua bahkan lebih sempit. Hanya bisa bersenang-senang memprolog semua ketidakberdayaan orang. Memalukan. Apa nenek melihat orang-orang ini? Hanya pakaian mereka saja yang bagus. Terlihat kaya, tapi hati mereka sangat miskin. Dan orang tidak akan menyanyiakan mutiara yang ada pada orang miskin. Dulu nenek menyakiti hati Rani. Dan saat ini nenek mengulangi hal yang sama. Satu perbedaannya adalah nenek tidak meminta maaf pada Rani saat itu. Tapi hari ini nenek harus minta maaf padanya apapun yang terjadi. Ayo nenek, minta maaf padanya sekarang. Raja, apa kau kehilangan akal sehatmu? Apa yang kau katakan? Dia adalah Ibu Suri. Ibu Suri, Raja. Aku tidak menginginkan permintaan maaf dari siapapun. Tidak, Rani. Aku menjadi lemah dan kehilanganmu sekali waktu itu. Tapi tidak untuk kali ini. Ayo minta maaf, nenek. Ayo. Nenek, tunggu. Kau mau kemana, Gayatri? Dengar. Atas nama Ibu Suri, aku minta maaf padamu. Aku mohon. Tidak, Ayo masuk. Chief. Aku mohon. Hei. Kau sendiri banyak melakukan perbuatan yang perlu dimaafkan. Raj. Jika kau mulai meminta maaf pada orang lain, kau tidak akan melakukan apa-apa. Tapi minta maaf sepanjang hari. Dengar, Raj. Aku bicara dengan Gayatri, bukan denganmu. Minggir, Gayatri. Berhentilah kau berpura-pura khawatir tentang Rani, Chief Hama. Rani, teman masa kecilku. Dan kau adalah musuh masa kecil kami. Kita lanjutkan itu. Dan kami akan terus berteman. Kita pergi, Rani. Mau diajak kemana dia? Untuk apa kau tahu itu? Katakan padaku. Apa yang kalian lakukan? Sudah hentikan! Cukup!
Ibu Suri benar. Kita seharusnya tidak berteman, Raja. Rani? Raja Baja, bukankah permusuhan akan lebih baik daripada persahabatan yang membawa keretakan dalam keluarga? Suatu kali sebelum aku tanpa sadar telah menjauhkanmu dari keluargamu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Jika mendekatimu adalah menjauhkanmu dari nenekmu dan juga adikmu, maka akan lebih baik aku menjauh darimu. Dengarkan aku, Kadal. Bukanlah persahabatanmu yang kurang. Tapi aku telah berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah kehilangan kesabaran. Dan aku melanggar janji itu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Aku janji. Aku tidak akan mengingkarinya. Aku minta maaf. Berikan aku kesempatan. Aku berjanji. Ayo, Rani. Kita pergi dari sini. Berhenti, Gayatri. Pria ini sama sekali tidak layak untukmu. Percayalah padaku. Aku tahu, Jeev. Apa yang seharusnya kulakukan?